Satu perikop, satu hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam bagian ini, Yohanes Pembaptis ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Ini disebabkan karena ia memberikan teguran kepada Herodes pada waktu itu. Herodes sebagai penguasa pada masa itu. Dia menegur karena Herodes mengambil Herodias. Herodias adalah istri dari Filipus, saudaranya Herodes. Sehingga dengan berani Yohanes Pembaptis memberikan teguran kepada Herodes sebagai penguasa pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana keberanian dari Yohanes Pembaptis untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan, menegur Herodes yang telah berbuat salah pada waktu itu. Bapak Ibu tidak mudah ketika memberikan teguran kepada mungkin orang yang punya jabatan, apalagi posisi sebagai penguasa pada masa itu. Tetapi mengapa Yohanes Pembaptis berani berkata jujur, berani mengatakan kebenaran? Karena ia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada penguasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kadangkala kita akan diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Kita diperhadapkan dengan apakah kita akan menyatakan kebenaran, apakah kita akan menegur ketika kita punya atasan misalnya, atau kita punya rekan yang melakukan kesalahan, jelas-jelas kita tahu kesalahannya. Apakah kita berani menegurnya, atau kita membiarkannya karena kita takut relasi kita dengan orang tersebut akan menjadi rusak. Kalau kita orang yang takut kepada Tuhan, mengedepankan kebenaran, maka kita tidak akan membiarkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Ini maksudnya adalah kesalahan yang sangat-sangat jelas ya Bapak Ibu. Kalau yang hanya masalah isu, kita tidak bisa langsung memberikan teguran. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kesalahan yang sudah sangat-sangat terlihat. Maka mari saya mengajak setiap kita berani untuk menyatakan kesalahan, berani untuk menegur, menyatakan kebenaran ketika kita melihat ada orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Karena kita sudah tahu kebenaran, maka kita punya tanggung jawab untuk memberitahukan kebenaran itu kepada orang yang telah melakukan kesalahan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap
berharap dan mohon pimpinan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kita hikmat dan memberikan kita keberanian ketika kita akan diperhadapkan dengan situasi seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini. Kita diberikan hikmat dan juga keberanian bagaimana harusnya menegur orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut. Demikian pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.